3 menit jadi melejit. Teman-teman, perintis versus pewaris. Nah, menurut teman-teman enakan jadi siapa? Kita sering dengar ya kalau ngomongin enak ya jadi pewaris, atau kita ngomong second generation, third generation bisnis tinggal nerusin, atau hebat ya yang mulai dari nol, benar-benar self-made, first generation kita ngomong biasanya. Tapi hari ini di dunia bisnis Indonesia yang makin kompetitif dan gak bisa ditebak, pertanyaan sebenarnya bukan soal siapa yang lebih enak, perintis atau pewaris, tapi siapa yang lebih siap. Karena faktanya dua-duanya juga punya tantangan masing-masing. Saya menyaksikan ya, kita ngeliat perintis tuh harus mulai dari nol. Itu mirip seperti saya sendiri ngerintis dari nol. Gali ide, cari modal, bangun branding, bikin tim, trial error terus-menerus. Member di Entrepreneur Society 80% perintis. Capek? Pasti. Tapi justru dari proses itu muncul mental baja. Teman-teman nonton video-video sebelumnya itu banyak kisah-kisah seperti ini. Hari mental baja, adaptasi tinggi, kreativitas bertahan hidup. Sementara pewaris punya keunggulan awal. Aset udah ada, sistem udah kebentuk, market udah kenal. Ya nggak semuanya ya, tapi tetap tantangannya bisa nggak mempertahankan dan mengembangkan. Karena yang diwariskan itu biasanya dalam tanda kutip usaha, tapi yang ditinggalkan belum tentu mindset perintisnya. The first one, the fighter. Nah itu kan di lapangan saya ngeliat sendiri, ada banyak pewaris bisnisnya turun waktu dipegang generasi kedua. Kenapa? Karena mereka nyaman, lupa berinovasi, sibuk ngatur tapi nggak paham akar perjuangannya. Tapi ada juga perintis yang tumbang ya kan, karena terlalu bangga mulai dari nol tapi nggak mau belajar, nggak mau kolaborasi, akhirnya mentok sendiri. Itu juga banyak. Di Indonesia hari ini teman-teman ya, tantangan pengusaha tuh makin nyata. Harga bahan baku naik, konsumen makin pinter. Kalau kita ngomongin marketplace, banting harga segala macam, kompetitor lokal dan global makin banyak, teknologi berubah terus. Ya kita ngomongin deh marketplace seperti apa adaptasinya. Kalau nonton video sebelumnya saya banyak sharing tentang itu. Dan di tengah semua itu, baik kamu perintis maupun pewaris itu nggak cukup cuman punya semangat. Harus ada strategi, harus ada ekosistem, harus terus belajar. Saya pribadi sering lihat dua tipe ini di komunitas kita ya. Tadi saya udah bilang, ada yang first timer, ada yang second generation. Pernah waktu kita ngumpul bareng di event bootcamp, saya duduk ngobrol sama dua member. Jadi yang satu nih anak muda yang baru mulai brand minuman sehat dari dapur rumahnya. Yang satu lagi ya generasi kedua dari bisnis keluarga bidang logistik. Satu nggak punya nama, satu justru bawa nama besar. Tapi lucunya keluhan mereka tuh mirip. Yang satu bilang ya, aduh capek banget bro, harus bikin semua dari nol. Yang satu lagi bilang, aduh capek banget bro, dibandingin terus sama bokap gue. Kerjaan ini salah, itu salah, kasih ide segala macam nggak nyambung. First gen, second gen biasa problem gitu. Di titik itu saya sadar, yang bikin kamu relevan dan bertahan itu bukan dari mana kamu mulai, tapi seberapa besar rasa ingin belajar kamu. Kalau kamu lagi di posisi ini, beberapa langkah konkret yang bisa kamu ambil itu ya. Yang pertama teman-teman, kenalin keunikan posisi kamu. Kalau kamu perintis, it's okay. Kekuatan kamu ada di fleksibilitas dan rasa lapar kamu untuk berkembang. Kalau kamu pewaris, gak apa-apa juga. Kekuatan kamu ada di akses dan di jaringan. Tapi tantangannya ada di pembaruan sistem. Berani belajar dan buka perspektif. Jangan ngerasa udah tahu semua. Dunia berubah setiap hari. Kecilin ego kamu, besarkan niat belajar kamu. Minta feedback, cari mentor, tanya, bukan cuma nyuruh-nyuruh doang. Gabung dalam lingkaran yang bisa bikin kamu maju, yang dorong kamu tuh bisa terus evolusi diri kamu. Karena pengusaha yang belajar bareng seringkali tumbuh lebih cepat. Dan sekarang saya pengen kamu jujur, kamu lebih ngerasa sebagai apa? First gen, perintis, atau second generation, third generation, pewaris? Dan tantangan mental apa yang paling kamu rasain di fase sekarang? Tulis di kolom komen, karena bisa jadi jawaban kamu juga akan ngebantu orang lain yang punya posisi yang sama di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond.